Halo semua, salam investasi. Kembali lagi bersama saya Ika Akbarwati dan kita akan kembali membahas bagaimana potensi dari pergerakan indeks Nikkei dan juga indeks Hang Seng untuk perdagangan satu minggu ke depan. Ya, kita lihat saat ini banyak sekali fundamental yang negatif yang menyelimuti pergerakan bursa saham dan tampaknya masih belum ada fundamental positif. Jadi kita akan melihat saja beberapa fundamental negatif yang akan mempengaruhi pergerakan bursa saham selama satu pekan ke depan. Yang pertama adalah ekspor Jepang yang mengalami penurunan. Pagi tadi ekspor Jepang dilaporkan mengalami penurunan dan ini diperkirakan akan makin membebani pergerakan bursa Jepang, terutama juga terhadap indeks Nikkei. Lalu juga pergantian banyak pemerintah di Eropa. Seperti yang kita ketahui pada hari Minggu kemarin di Spanyol telah dilakukan pemilihan umum dan ternyata partai oposisi yang berhasil memenangkan pemilu tersebut sehingga Perdana Menteri Spanyol nantinya akan diganti oleh pemimpin dari partai oposisi tersebut. Lalu juga adanya imbal hasil obligasi Eropa yang makin tinggi. Peningkatan imbal hasil obligasi di Spanyol dan Italia juga makin mengkhawatirkan karena hal ini merupakan isyarat atau sinyal bahwa krisis utang di Eropa ini masih jauh sekali dari penyelesaian dan tentunya ini akan membebani juga pergerakan indeks untuk satu pekan ke depan. Lalu saat ini juga investor sudah mulai mengalihkan fokus ke Amerika, di mana Super Komite Anggaran Kongres di Amerika masih terus membahas kemungkinan untuk pemotongan anggaran, tapi masih belum disepakati. Anggaran yang diperkirakan dapat diturunkan di Amerika Serikat ini senilai 1,2 triliun dolar. Jadi ini merupakan langkah yang sangat penting kemana nanti arahnya dari kebijakan pemerintahan di Amerika Serikat. Lalu kita akan langsung masuk untuk melihat review indeks dalam satu minggu yang lalu. Untuk minggu lalu indeks Nikkei mengalami penurunan 2,2%, indeks Kospi turun sedikit 1,1%, dan Hang Seng mengalami penurunan sebesar 3,3%. Memang penurunan untuk minggu lalu masih lebih moderat dibandingkan pada minggu sebelumnya yang mencapai kisaran 4%. Akan tetapi di sini kita akan melihat bahwa indikator-indikator teknikalnya sudah mulai makin solid untuk menunjukkan tren yang bearish. Kita akan beralih ke indikator teknikal Nikkei. Dapat dilihat bahwa untuk indikator teknikal secara rata-rata semuanya mengalami penurunan. Tidak ada indikator yang mengarah ke bullish baik dari jangka waktu 4 jam, 1 hari dan 1 minggu. Tapi memang masih ada indikator yang menunjukkan posisi yang netral. Tapi secara umum saat ini didominasi oleh tren yang sudah bearish dengan cukup solid. Dan kita akan melihat langsung bagaimana pergerakan dari Nikkei secara charting. Di sini kita dapat melihat bahwa Nikkei saat ini berada di level 8.365 poin. Dan untuk supportnya di sini support yang sangat kuat ya, cukup sangat kuat di 8.288. Ini adalah kisaran paling rendah sejak kurang lebih 3-4 bulan terakhir. Jika level 8.288 ini bisa ditembus, artinya Nikkei turun melewati level ini, diperkirakan akan makin jeblok dan berpotensi untuk mencapai ke bawah level 8.000 poin. Dan resistance untuk minggu ini berada di level 8.500 poin untuk indeks Nikkei. Jadi secara kita merangkum bagaimana pergerakan indeks Nikkei, saat ini kondisi teknikal maupun fundamental Nikkei sudah berada dalam posisi bearish yang sangat kuat. Dan untuk satu minggu ke depan juga diperkirakan faktor fundamental yang masih lebih mendominasi pergerakan indeks. Jadi jika tidak ada faktor fundamental yang mampu mengangkat indeks untuk satu minggu ke depan, tentu akan makin terpuruk perdagangan dari indeks Nikkei ini. Lalu kita akan melihat bagaimana kondisi technical indikator dari Hang Seng. Memang masih ada technical Hang Seng
yang mengarah ke bullish, akan tetapi secara rata-rata indikator Hang Seng ini sudah juga berada dalam tren bearish yang solid. Dan kita akan melihat langsung bagaimana chart Hang Seng. Hang Seng saat ini berada di level 18.111 poin dengan support di level 17.800 poin dan resistance di 18.300 poin. Kemungkinan apabila support di 17.800 poin ini bisa ditembus, maka untuk selanjutnya akan mengarah ke sekitar 17.080 poin. Ya, itu adalah pergerakan indeks Hang Seng untuk minggu ini. Lalu rangkumannya adalah saat ini sama seperti Nikkei, indeks Hang Seng juga sudah berada di dalam indikator fundamental maupun teknikal yang bearish, dan untuk 1 minggu ke depan juga diperkirakan akan makin terpuruk. Jadi kita mulai berhati-hati tentunya karena banyak sekali indikator fundamental yang negatif yang berasal dari Eropa dan juga Amerika Serikat. Sementara itu pertumbuhan ekonomi di Asia juga diperkirakan akan melambat. Jadi untuk Anda baik investor di indeks maupun di bursa saham tentunya diharapkan untuk makin waspada terutama untuk perdagangan 1 minggu ke depan. Baiklah, demikian review dan juga outlook dari indeks Nikkei dan Hang Seng untuk 1 minggu ke depan. Selamat berinvestasi.